Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'dah. Fala hawla wa la quwata illa billah. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pengembangan kurikulum pembelajaran SD, yakni Ibu Yusra MPDI. Sebelumnya saya di sini mewakili dari kelompok 1, atau kelompok yang pertama akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Latar Belakang Pengembangan Kurikulum MI atau SD. Baik, pada materi kami ini ada beberapa rumusan masalah yang telah kami ambil, yakni yang pertama mengenai apa maksud dari pengembangan kurikulum, yang kedua prinsip-prinsip apa saja yang terdapat dalam pengembangan kurikulum, yang ketiga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yang keempat bagaimana yang dimaksud dengan artikulasi dan hambatan dalam pengembangan kurikulum, yang kelima model-model apa saja yang dipakai dalam pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja masuk materi yang pertama, yakni yang pertama pengembangan atau pengertian pengembangan kurikulum. Yang kami dapatkan, pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh positif yang datangnya dari luar ataupun dari dalam, dengan harapan agar peserta didik mampu untuk menghadapi masa depan. Itu pengembangan kurikulum artinya. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di sini ada prinsip umum dan ada prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum itu pun ada bagian-bagiannya lagi. Ada berapa prinsip umum. Jadi prinsip umum itu terbagi menjadi berapa lagi. Yang pertama, prinsip relevansi. Jadi prinsip relevansi ini artinya pendidikan dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan itu bersifat fungsional. Jadi ada dua macam relevansi ini, yaitu yang pertama relevan keluar, yang kedua relevan ke dalam. Seperti yang kita ketahui bersama, relevansi ini diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian. Dalam pendidikan tentunya kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Kemudian selanjutnya prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas itu artinya lentur atau tidak kaku. Dalam kurikulum ini maksudnya kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan pengembangan program pendidikan bagi para guru. Kemudian selanjutnya prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini dia berkesinambungan, ya. Perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti-henti. Selanjutnya masih dalam prinsip umum tadi ada prinsip praktis. Praktis itu mudah dilaksanakan, ya. Kemudian ada prinsip efektivitas. Dalam kajian bidang pendidikan, prinsip efektivitas ini dikaitkan dengan efektivitas guru mengajar dan efektivitas pada murid belajar. Jadi antara itu mungkin dari efektivitas guru maupun juga dari efektivitas murid itu sendiri. Kemudian yang kedua ada prinsip khusus. Yang tadi prinsip umum, yang kedua ini ada prinsip khusus. Prinsip khusus ini dibagi menjadi berapa lagi dalam prinsip khusus ini. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Jadi semua pendidikan tentu memiliki tujuan atau arah pendidikannya kemana gitu. Kemudian yang kedua ada prinsip berkenaan dengan isi pendidikan.
Jadi sini kami jelaskan mengenai yang perlu kita pertimbangkan ketika kita menentukan atau memperencanakan sebuah kurikulum ya. Yang pertama yakni perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua, isi bahan harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Itu. Kemudian yang ketiga ada prinsip, ini masih dalam prinsip khusus tadi ya. Yang ketiga ada prinsip berkenaan dengan pemilihan belajar mengajar. Jadi pemilihan belajar mengajar ini digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi ketika kita memilih pemilihan proses belajar mengajar, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajar bahan pelajaran. Yang kedua, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa. Yang ketiga, apakah metode atau teknik tadi memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Selanjutnya, apakah metode tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang selanjutnya, apakah metode atau teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya. Itu perlu kita pertimbangkan juga. Yang selanjutnya, apakah metode atau teknik tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru atau tidak. Kemudian, apakah metode atau teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah. Yang terakhir, untuk belajar keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan learning by doing, di samping learning by seeing and knowing. Tuh. Selanjutnya ada yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemulihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik, seperti yang kita ketahui bersama, perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Kemudian yang kelima ada prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Jadi ada 5 tadi ya, dalam prinsip khusus tadi ya. Selanjutnya materi selanjutnya pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan suatu kurikulum, banyak pihak yang turut berpartisipasi. Mungkin ada biasanya administrator pendidikan, kemudian ada ahli pendidikan, kemudian ada ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, orang tua murid, serta tokoh-tokoh masyarakat. Jadi di sini akan saya jelaskan peranan dari para orang-orang yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, yaitu peranan para administrator pendidikan. Biasanya administrator pendidikan ini terdiri dari direktur bidang pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan, serta kepala sekolah. Jadi peranannya ini para administrator si tingkat pusat ini atau direktur dan kepala pusat tadi dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Kemudian yang kedua, peranan para ahli. Peranan para ahli kurikulum yang kedua tadi peranan para ahli kurikulum. Pengembangan kurikulum itu seperti yang kita ketahui bersama, bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu. Makanya itu tadi, pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu sebagainya. Karena para ahli di sini ketika kita ingin mengembangkan kurikulum tadi sangat dibutuhkan ya.
dan peran para ahli tadi ya. Kemudian peranan guru. Guru memegang peranan yang cukup penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum.